Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita muslim. Yang kami hormati Bapak Ketua beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua PDD beserta perangkat, dari Polsek, kemudian dari dan semua tamu undangan yang kami hormati. Langsung kemauan deh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita selalu dan semoga selalu dalam kondisi sehat ini. Sebelumnya terima kasih atas selalu panjenengan dan memang tadi pada intinya sama nggih, bagaimana mencegah penularan, penyebaran dan rantai penularan itu sendiri di Desa Banyumanes terputus, dan panjenengan semua yang akan memulainya untuk pencegahan tersebut. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama dari seksi pendataan ya. Jadi tugas panjenengan pendataan bukan hanya data yang masuk saja, tetapi yang harus panjenengan lakukan adalah pendampingan, pemantauan sampai 14 hari tersebut setiap pendatang selesai. Dalam arti kata, contoh Bapak A, dia pulang dari Jakarta tanggal 10 Maret. Berarti panjenengan harus memantau kondisi tersebut sampai tanggal 24. Setelah tanggal 24 beliau tidak ada gejala apapun yang panjenengan pantau dan tidak ada laporan ke panjenengan kalau saya merasakan hal ini sampai di hari ke-14 dia bebas dalam kondisi sehat, berarti alhamdulillah, berarti dia sudah melewati masa inkubasi COVID. Jadi dia berarti dalam kondisi sehat. Walaupun tetap setelah itu dia bisa melakukan kegiatan apapun di luar, tetap harus perilaku hidup desa tetap dipertahankan. Jadi yang pertama pendataan. Lupa. Tadi untuk RW1 tambah Mbak Waniti ya. Jadi 3 orang. Jadi ada Mbak Ibu, Mbak Mor sama Mbak Waniti. Kami lupa. Tuh, kemudian pendataan. Setelah tadi dibagi setiap RW, jadi dengan bertanggung jawab setiap RW yang sudah jenengan tanggung wilayahnya ya. Jadi dalam satu RW mulai datang, otomatis tadi pendataan lengkap, nama, alamat, nomor NIK, fungsinya nomor NIK kita akan semua data kita akan laporkan ke Satgas Kecamatan. Satgas Kecamatan kita melaporkan ke Puskesmas, Puskesmas kita melaporkan ke Dinas Kesehatan Jepara, Dinas Kesehatan Jepara akan melakukan ke pelaporan ke pusat. Jadi dengan nomor NIK itu akan terpantau memang dia pendatang dari mana, dan juga seandainya dia melakukan ataupun dilakukan perawatan dimanapun akan terlihat lewat nomor NIK. Makanya kenapa kalau kemarin tidak ada nomor NIK, sekarang dalam pelaporan harus mencantumkan nomor NIK. Kemudian HP fungsinya untuk memantau panjenengan semua lewat komunikasi. Karena syarat utama dalam pencegahan COVID adalah jaga jarak. Jadi selama pemantauan hanya boleh menggunakan komunikasi WA, telepon ataupun SMS. Karena tidak semua pendatang mempunyai nomor WA. Kalau yang pendatang Sapon Sepo biasanya kan terus nomornya telepon biasa, berarti harus mengikuti seperti itu. Jadi kalaupun pendatang itu ada gejala, berarti dia bisa telepon ataupun WA. Jadi nanti mulai pendataan komplek 1 RW dengan kalau bisa jangan ada yang terlewat. Kemudian yang kedua pemantauan selama 14 hari. Terus bukan usah agar dino di WA dino bukan usah. Nanti kan kita bentuk grup bisa ya. Jadi kita pantau lewat grup. Pemantauan lewat WA. Kemudian setelah 14 hari Bapak A ini sudah lulus di hari 14 dan sehat, berarti pemantauan kita selesai. Berganti lagi dengan yang kedua selesai, berganti lagi akan seperti itu siklusnya seterusnya sampai semoga saja COVID ini segera berakhir. Jadi yang pertama pendataan, yang kedua pemantauan, yang ketiga pengawalan. Dan arti kata pengawalan, seandainya
Panjenengan mendapatkan informasi atau laporan, Bu, saya kemarin sudah laporan dan ini di rumah sudah 5 hari, tetapi kok saya ada gejala demam, batuk, pilek, terus dengan berarti setelah jenengan dapat laporan, jenengan melaporkan ke saya. Kami akan melaporkan ke puskesmas. Seandainya masih dalam screening awal tidak menunjukkan gejala ke COVID, kita akan lakukan isolasi mandiri. Jadi alurnya dari pelapor ke kader ke bidan desa ke puskesmas, dan nanti puskesmas akan yang kalau memang butuh kunjungan dan mengarah ke COVID, kita akan lakukan kunjungan ke rumah perantau. Tapi kalau tidak, tetap isolasi mandiri. Jadi walaupun ODP, PDP selama tidak mengarah ke COVID yang positif, dia tetap isolasi mandiri. Kalau ODP kan orang dalam pemantauan, berarti dia bisa tanpa gejala, dia bisa dengan gejala dari tempat yang pandemi COVID atau kontak langsung dengan yang positif ODP. Berarti kalau ODP, kalau dia tanpa gejala, kita lakukan sama isolasi mandiri. ODP dengan gejala ringan dan itu belum termasuk ke arah COVID, sama kita lakukan isolasi mandiri sendiri di rumah 14 hari. Kemudian kalau dari ODP setelah isolasi mandiri keadaan memburuk atau biasanya sesak nafas yang sangat, biasanya kita lakukan rujukan ke rumah sakit dan dia menjadi PDP. PDP pun tidak semua rawat opnam, ya. Ada yang PDP tetapi dia masih dalam kondisi bagus, dia dipulangkan dan dilakukan isolasi mandiri di rumah lagi 14 hari. Jadi tidak semua ODP, PDP akan rawat inap. Jadi sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya. Tapi kalau setelah PDP dan memang memburuk, biasanya kita lakukan rujukan lagi, biasanya baru opnam di rumah sakit dengan isolasi mandiri, sterilitas di rumah sakit sama pemantauan. Ya. Jadi pendataan, pemantauan, kemudian pengawalan sampai 14 hari. Kemudian kadang ada yang tidak menutup kemungkinan, ya. Kalau yang datang dari luar, misalnya Jakarta, kemudian di rumah lama, kita bisa pantau. Tapi kalau yang pulang pergi, itu yang kita sangat riskan. Contoh, dia bekerja di pagi, Sabtu itu pulang, Sabtu pulang, minggu di rumah, Senin dia balik lagi. Nah itu yang riskan. Nah, padahal kalau di Pati belum diadakan penutupan suatu perusahaan, berarti dia masih kondisi bekerja. Tidak apa-apa, tetap dengan pantau, yang penting tetap kita intens untuk memberikan edukasi PHBS, perilaku hidup bersih, sehat, jaga jarak di dalam rumah. Dan yang paling baik isolasi mandiri memang isolasi fisikal, jadi diri sendiri tetap diusahakan, terutama yang punya baby, anak kecil, memang sakit dengan edukasi untuk ampun nyelai dhisik selama 14 hari setelah selesai dia dinyatakan sehat. Jadi memang di ruangan sendiri, dalam arti kata tidur sendiri, ya. Kemudian jaga jarak dengan anggota keluarga, tidak boleh menggunakan bahan yang barengan, sama. Makan, alat mandi, termasuk handuk, kemudian alat rumah tangga, kemudian baju. Untuk baju, setidaknya pada saat kalau panjangnya sendiri atau dari ada tetangga yang memang satu keluarga ada yang dari perantau, usahakan dalam mencuci disendirikan. Kalau biar otak angel sidik, tapi kan tetap demi kebaikan semua itu. Jadi semua yang ODP kita anggap karier pembawa virus apapun itu, bukan hanya COVID. Jadi kita anggap seperti itu, karena satu percikan kayak gitu pada saat dia batuk atau kemudian memang dalam kondisi tubuh yang kekebalannya turun, itu bisa 30 sampai 50 penularan. Kenapa?
Kalau yang isolasi mandiri tetap usahakan pakai masker saat dia berkawasan dengan, termasuk dengan anggota keluarga, tetap dia pakai masker itu sebagai pencegahan mawon. Jadi untuk yang seksi tadi pendataan dengan sudah dibagi setiap RW tugas panjenengan tadi pendataan tidak boleh ada yang terlewat. Nanti kita akan setelah di rekap sama Mas Wakil, kita mungkin akan nanti buat grup ya. Setelah dibuat grup kita akan laporkan setiap perkembangan data yang masuk. Jadi nanti jangan bisa lihat wilayah panjenengan sesuai RT, RW, siapa yang belum masuk, siapa yang terlewat nanti akan terlihat. Karena tidak menutup kemungkinan kami melakukan kesalahan dengan entah itu tidak lengkap atau belum ada yang masuk karena keterbatasan kami ya. Jadi mohon maaf nanti sebelumnya apabila ada yang terlewat atau ada yang belum dimasukkan. Sebisa mungkin saya sudah setiap kali saya dapat nomor WA langsung saya WA. Tetapi kalau belum ada yang bales, dalam arti terperantau sendiri ya, belum ada yang balas, ya itu yang kami terus masuk apa belum ya, karena ada yang centang tok, terus ada yang centang 2 tapi tidak dibaca, ada yang tidak aktif sudah berapa hari, jadi kemungkinan terlewat tetap bisa gitu. Tapi setiap kali Pak saya dapat nomor, insya Allah sudah saya WA secara pribadi apa yang harus dilakukan, kemudian screening awal apa yang harus dilakukan juga sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah untuk 2 hari ini terutama kemarin ya, setelah ada himbauan lewat WA ya, dibuat ini banner, dibuat banner itu karek milih telu no oma no UGD apa karek no surat yasin. Ternyata signifikan pelaporan secara mandiri karena mungkin satu desa sudah pasang nomor yang harus bisa di WA ya, dilapori. Jadi urung-urung, Bu, ngapunten nih, saya mau laporan. Jadi ternyata dengan medsos itu perkembangannya signifikan, sangat bagus sekali. Jadi dengan semua orang pasang warna hijau semua, warna abang semua, foto nomor isinya itu sangat kedok tulare lebih cepat. Jadi ada yang gini, apa yang harus saya lakukan dulu Bu? Ini saya sudah sampai rumah. Terus katanya suruh lapor, ini saya lapor kemana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini kemarin saya sangat terharu karena ternyata dengan satu kalimat saja itu bisa membuat orang sadar apa yang harus dia lakukan. Karena mungkin sebelumnya ada yang ngeyel itu banyak, ya. Terus laporan yang masuk ke saya, Bu, kita tak kandani wangi lepol, cuma mulong luyar. Tapi nih untuk kita harus setiap saat kon ngandani, kon mororeng omah itu juga tidak mungkin. Jadi sebisa kita mawon tetap kondisi yang bisa membuat dia sadar sendiri itu dirinya sendiri. Nek memang dia sadar dan butuh melindungi keluarganya, apa yang dia harus lakukan sebenarnya harus dia lakukan. Tapi kalau tetap dasar orangnya yang susah, ya mesti menganggap semua enteng hal ini. Ya, jadi untuk Satgas ini memang sangat kami perlukan kita untuk sama-sama bekerja sama. Menurut saya sebenarnya tenaga kesehatan itu paling terakhir, garda terdepan, pol-pol ngarep sebenarnya kita sendiri, itu garda terdepan. Kalau kami tenaga kesehatan, apalagi di rumah sakit yang menangani COVID, itu garda terakhir, polkeris yang mendapatkan imbasnya. Jadi sebenarnya garda terdepan untuk mencegah COVID ini kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan secara umum itu sebenarnya kita yang pertama menjadi ujung tombak untuk penularan ini. Ya, kita saja nah, kalau kita bisa mencegah awal kita sendiri, insya Allah kesamping itu akan berkurang. Dan garda terdepan yang paling kiri tadi, Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Perawat bisa sedikit berkurang. Nah, jadi memang penularan ini untuk sampai hari ini data yang masuk ke kami sudah 197 sampai tadi jam hampir setengah 9 pada saat saya ditelepon Mas Wakil itu saya masih merekap
itu 197 pendatang, ada yang testimonial, kemudian ada yang harus orang lain sing ngandani nek kon lapor ada gitu. Jadi sebenarnya pelaporan nek kalau dari rumah sendiri berarti pemerantau sendiri yang melaporkan. Tetapi kalau piyambake mau melaporkan ke balai desa berarti keluarga yang melaporkan. Untuk perantau tetap harus di rumah selama 14 hari. Jadi keluarga yang melaporkan kalau memang tidak punya WA, tidak punya nomor telepon dan dia hanya bisa dengan lisan monggo, tetapi keluarga yang melaporkan kedatangan perantau, bukan perantau sendiri yang datang ke balai desa. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya apakah ada cek kesehatan? Tidak ada, hanya perlu stay di rumah selama 14 hari isolasi mandiri. Jadi sejak datang dia di rumah melaporkan diri dari dalam rumah, kemudian melakukan stay di rumah selama 14 hari sampai dia dalam kondisi sehat, itu sudah cukup. Jadi tidak ada di bidang cek kesehatan. Saya pun tidak bisa mengecek kesehatan karena memang alat tersebut saya tidak punya. Dan yang kedua, nek panjenengan dimanapun kok ada pengecekan suhu lewat napa? Nah, itu bukan pengecekan COVID, tetapi hanya mengecek apakah suhu panjenengan masih dalam kondisi normal. Banyak yang salah persepsi ya, dikiranya nek setiap kali ngono lha iku nek wis muni normal bebas COVID. Bukan, itu bukan alat untuk mengecek COVID, tetapi hanya pengukur suhu yang tidak boleh kontak dengan pasien. Jadi maksudnya dalam arti kontak dengan ataupun pendatang, hanya mengecek suhu. Jika dalam pengecekan lebih dari 38 sudah kita lakukan pemantauan, baik itu isolasi mandiri maupun kita rujuk sesuai dengan gejala yang mengikutinya. Tapi kalau di bawah 37 berarti suhu normal, berarti dia aman. Jadi untuk termogan itu memang bukan untuk mengecek COVID atau tidak, jadi hanya pengukuran suhu. Dan di bidang desa, di tenaga kesehatan, di puskesmas pun tidak ada pengecekan kesehatan untuk COVID. Yang ada hanya di rumah sakit Trihata, ya. Dan rumah sakit Trihata pun untuk Satgas COVID-19 yang ada di Trihata yang buka setiap Senin sampai Jumat, itu bukan untuk memastikan dia positif atau tidak, tetapi hanya screening awal untuk memastikan dia masuk ke ODP, PDP atau mengarah ke COVID. Kalau dia mengarah, nanti akan ada lagi pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan, swab, pengambilan dahak, pengambilan sampel dari tenggorokan. Kemudian ada lagi, itu juga belum menentukan. Nanti ada pemeriksaan lagi, biasanya dalam 1 minggu baru hasil itu keluar. Jadi bukan kalau yang sudah ke lab terus bebas COVID, bukan, itu hanya screening awal. Ngoten ya. Jadi banyak yang sudah baru datang dia langsung mampir ke lab dan dinyatakan sehat. Dalam arti kata sehat berarti dia kondisi saat ini sehat, tidak menunjukkan ke arah COVID. Ngoten ya. Jadi itu gratis. Jika perantau tersebut hanya demam, batuk pilek ringan itu cukup tetap istirahat di rumah, jaga kondisi, jaga imunitas, makan sayur, buah seperti tadi, kemudian tidur cukup, itu sudah cukup, akan mengembalikan imunitasnya. Kenapa 14 hari? Karena masa inkubasi COVID itu 14 hari. Kalau dia bisa melewati 14 hari itu dengan sehat, berarti dia sudah terbebas dari masa inkubasi. Masa menempel, cara kasalane nempel no awak 14 dino, nek DX 14 dino kondisi sehat, berarti dia tidak, alhamdulillah, semoga tetap ke depannya dia sehat. Jadi dikelar tidak untuk memastikan COVID atau tidak gitu. Kemudian untuk di puskesmas sudah kita lakukan juga pembatasan dan juga bisa kita tularkan pada panjenengan pada keluarga, untuk ibu hamil, untuk anak kecil, kemudian untuk semua. Kalau hanya merasakan batuk pilek ringan, mohon tetap untuk isolasi saja di rumah sendiri dengan tadi cukup istirahat dan pola hidup sehat. Karena apa?
Kalau dengan dalam kondisi kita sendiri, dalam kondisi batuk pilek, kita keluar atau kita menuju ke puskesmas, ke tenaga kesehatan, ke rumah sakit yang notabene virus itu banyak, jangan bukan malah sehat, tetapi akan nambah. Nah, makanya kenapa nek cuma batuk pilek, anget awake, cukup di rumah saja dengan isolasi mandiri, dengan ibaratnya mempunyai pencegahan sendiri dari luar. Tapi nek jenengan tidak sidik-sidik ngeraske lagi batuk pilek mesti tidak puskesmas, padahal puskesmas juga virusnya sudah banyak, jenengan akan memperburuk kondisi panjenengan. Jadi nek sakit untuk ibu hamil, kemudian yang sakit ringan usahakan tetap di rumah saja dengan pengobatan yang alami mawon. Memang karena memang COVID ini pun penularan untuk ibu hamil dan janinnya juga sangat berat. Makanya untuk ibu hamil yang tidak ada kebutuhan mendesak untuk ketemu bidan, ketemu puskesmas atau dokter spesialis kandungan dalam arti kata kondisi masih normal, untuk yang biasa rutin periksa mohon untuk ditunda dulu sampai kondisi kondusif lagi, kemudian semua terbebas dengan pemeriksaan seperti biasa. Kita hanya melakukan pencegahan semua. Jadi kalau dalam kondisi karena nek jenengan rasakno saat ini sediluk-sediluk awake dhewe mesti kudu dicek kira lagi waktu pilek sithik terus pikirannya aduh mulai positif kepiye. Justru dengan pikiran dengan seperti itu, itulah yang akan menurunkan daya imunitas panjenengan. Jadi yang membuat kekebalan tubuh menurun. Jadi kita harus tetap berpikir positif dan juga PHBS tetap jangan lupa. Dari saya sih cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk pembuatan grup bisa nanti Mas pakai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu kesulitan, saya minta ada solusi. Misalnya gini, saya ada pengantin, ya, dari jauh datang ke sini, nikah di sini, itu terus bagaimana solusinya? Datang dari jauh, zona merah buatan. Zona merah. Satu dan mati satu. Rencana nikah di sini. KUA. Di sini Bu, di desa. Di rumah. Di tanggal 17 dan 18. Tanggal kita 17 dan 18. tetap ya, betul sakit diundur ya. Jadi dengan kalau sudah terpaksa, maksudnya memang sudah diagendakan, mohon hanya dilakukan untuk kegiatan yang ijab kabulnya saja yang pertama. KUA kan untuk menyarankan untuk 10 orang, jadi 2 calon pengantin, Kedua ibu bapak, 6. calon wali dan 6. Terus kemudian juga itu. Satu saksi 2. Ya cukup sudah, tetap harus jaga jarak. Dan setelah itu karena dia berasal dari zona merah, mau dilakukan tetap isolasi, maksudnya dalam arti kata jaga jarak dulu. Itu tetap harus di. Kemudian DKUA mesti dia sudah membuat seperti keamanan sendiri, tidak boleh salaman. Biasanya ada sungkeman ngoten niku lho, barang ini kok sakit nggih. Tunda sik ngapunten ngono, makanya saderenge tetap harus dijelaskan seperti tetap harus diutamakan jaga jarak. Kemudian untuk kegiatan yang biasanya tersalim atau mohon untuk ditunda dulu karena itu bukan hal yang wajib harus dilakukan, karena kalau sudah ijab kabul sudah sah, sudah itu ya. Jadi tetap kita harus jaga jarak, itu yang utama. Dan kalau memang terutama dari zona merah yang tidak isolasi tidak. Napa? Tidak diisolasi tidak. Nek sakit ini ketemune pas niku tok, pas jak pojok tok aja terus. Ya isolasi mandiri dhewe-dhewe, ampun, terus ketemu, ampun. Ya tetap isolasi mandiri dari rumah. Baru ketemu niku nggih ijab kabul tok, pon niku. Nanti nggih bisa aja terus runtuh. Boleh ya, nganu sing siji saka perantauan, maksudnya apalagi dari zona merah kan Anda kutip. Nah, karena kita semua perantau anggap itu karier.
positif tidak positif, pembawa tidak pembawa kita anggap karya, dianggap seperti itu. Jadi lebih baik kita mencegah dahulu. Ngoten nggih. Jadi safety-nya yang diutamakan. Ngoten mulai. Untuk sementara Bu Sinta tutup ya, karena